saya akan bahas mengenai apa itu pengertian dari literasi fisik serta contoh pola hidup sehat bagi mahasiswa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai literasi fisik. Secara umum, literasi fisik itu dijelaskan sebagai bentuk kepercayaan diri kita serta pemahaman dan cara kita untuk menghargai ataupun bertanggung jawab atas keterlibatan aktivitas fisik seumur hidup. Atau bisa dibilang secara singkat, ini literasi fisik merupakan contoh kita contoh dari kepekaan diri kita terhadap aktivitas fisik kita lakukan, atau bisa dibilang terhadap tingkat kepedean kita melakukan aktivitas fisik tersebut. Nah, di literasi fisik ini memiliki beberapa manfaat. Ada 3 manfaat yang akan saya bahas ini, yaitu pertama, mengurangi stres, kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, dan yang ketiga, menjaga agar badan kita menjadi sehat dan bugar. Kemudian kita akan melanjutkannya ke contoh pola hidup sehat bagi mahasiswa. Yang pertama adalah manajemen hidrasi dan juga nutrisi yang tepat. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, mahasiswa banyak sekali kegiatan baik di dalam kampus ataupun luar kampus, sehingga harus memenuhi hidrasi dan juga nutrisi yang cukup. Nah, seperti yang kita tahu, masih banyak saja mahasiswa yang lebih memilih minuman manis dibandingkan minum air putih. Padahal di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengumumkan bahwa batas minum satu hari itu adalah sekitar 2 liter. Kemudian yang ketiga adalah manajemen waktu tidur di tengah deadline. Banyak sekali mahasiswa yang memiliki masalah pada hal ini karena mereka dikejar oleh deadline tugas dan juga tugas yang bisa dibilang cukup banyak. Nah, untuk menjaga metabolisme agar tetap terjaga, sebaiknya sebagai seorang mahasiswa kita harus tetap mengatur waktu tidur yang cukup, karena agar metabolisme tubuh kita tetap terjaga dan kesehatan kita juga tidak menurun. Dan selain itu perlu juga sekitar 30-40 menit sebelum tidur untuk meluangkan waktu sendiri tanpa menggunakan gadget, atau bisa bilang tanpa menggunakan teknologi-teknologi yang lain, karena itu sangat berpengaruh terhadap waktu tidur kita, atau bisa dibilang fokus kita terhadap tidur nanti. Kemudian yang ketiga adalah lebih memilih waktu bergerak lebih banyak dibandingkan waktu nongkrong. Karena apa? Karena kita agar tetap menjaga kebugaran tubuh kita. Nah, daripada nongkrong, kita bisa menggunakannya dengan hal-hal bermanfaat seperti dengan bermain bulu tangkis, kemudian bermain futsal, kemudian berolahraga lari di pagi hari ataupun di sore hari, serta melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan keringat atau bisa dibilang meningkatkan kebugaran tubuh kita. Nah, setelah saya jelaskan mengenai literasi fisik dan juga contoh pola hidup sehat bagi seorang mahasiswa, hendaknya marilah kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, atau bisa dibilang menerapkan kegiatan tersebut dalam diri kita. Karena apa? Karena memiliki banyak sekali dampak positif bagi diri kita, yang dimana jika kita banyak minum, kita akan bisa membuat konsentrasi kita menjadi penuh, atau bisa dibilang meningkatkan konsentrasi. Dan jika kita tidur yang cukup, maka metabolisme akan baik, dan juga jika kita melakukan gerak, itu akan menjaga kebugaran kita. Oleh karena itu, sebaiknya marilah kita menerapkan pola tersebut dalam hidup kita, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti sekian dari saya, terima kasih, dadah.